wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak. Pagi, Desi. Terima kasih atas kesempatannya bisa berdiskusi dengan saya. Bapak, dalam perjalanan memimpin sekolah ini tentunya banyak berbagai kasus dan Bapak mengambil keputusan yang bijak tentunya untuk kepentingan sekolah. Dan di sini ada beberapa pertanyaan yang saya akan ajukan terkait dengan apa yang terjadi di sekolah Bapak, tentunya kasus-kasus yang sudah Bapak alami ini. Bersediakah Bapak? Insyaallah. Baik, yang pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan itu adalah sebuah dilema etika ataupun bujukan moral? Kepala sekolah selaku decision maker dalam mengambil keputusan harus benar-benar pandai, harus benar-benar tepat berdasarkan pengalaman-pengalaman yang pernah terjadi, berdasarkan kebiasaan-kebiasaan, adat-adat masyarakat setempat selama hal itu tidak melanggar. Untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Biasanya ya Des, saya stepnya itu pertama koordinasi dulu dengan internal, dengan guru-guru senior, dengan para wakasek. Kemudian jika dipandang perlu, saya berkonsultasi dengan pemerintah daerah, dalam hal ini dinas pendidikan. Apabila masih juga diperlukan berkonsultasi, berkoordinasi dengan komite sekolah, saya lakukan itu. Walaupun pengambilan keputusan finalnya ada di kami, ada di kepala sekolah, karena kepala sekolah lah yang paling bertanggung jawab atas semua yang terjadi di sekolah. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Saya menggunakan skala prioritas. Saya harus memilih yang paling besar dan yang pengambil keputusannya harus yang terbesar manfaatnya buat masyarakat. Ya. Baik Bapak, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang terjadi? Tradisi masyarakat setempat biasanya yang sebagai acuan utama saya, kemudian berdasarkan pengalaman kasus-kasus yang pernah diselesaikan oleh sekolah. Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini bagi Bapak ini adalah sebuah tantangan pada saat Bapak mengambil keputusan dan pada kasus-kasus dilema etika ini? Baik, Desi. Memang ya, dalam mengambil keputusan yang sifatnya dilematis, ada saja pihak-pihak yang merasa tidak terima. Tetapi itu semua merupakan resiko yang harus dipertanggungjawabkan dengan kepentingan bersama. Tetapi sekali lagi, ketika menggunakan asas kebermanfaatan bagi masyarakat banyak, itu akan untuk memutuskan dan menyelesaikan masalah ini, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu? Dan apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau Bapak memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Dan kira-kira bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak selama ini jalankan? saya terbiasa tidak menggunakan tata kala, tidak menggunakan jadwal khusus. Kasus-kasus di sekolah kami diselesaikan dan diputuskan dengan segera, dengan pertimbangan-pertimbangan yang betul-betul harus matang. Lalu Pak, dalam pengambilan keputusan yang Bapak lakukan itu, adakah seseorang atau juga faktor-faktor mungkin yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak
khususnya dalam menangani pengambilan keputusan untuk kasus-kasus dilematika ini? Alhamdulillah ya. Selama dari sekolah, saya sering dapat masukan, dapat input dari teman-teman, dari guru-guru, dari warga sekolah, dari pengurus komite gitu. Dapat masukan. Yang itu semua menjadi dasar pertimbangan, menjadi wawasan buat saya untuk mengambil keputusan. Pertanyaan terakhir Bapak yang ingin saya sampaikan ke Bapak, dari semua hal yang telah tadi Bapak sampaikan, utarakan, pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan terkait dengan dilematika ini? Hargai orang lain, kemudian ajak partisipasi pihak-pihak lain, internal terutama ya, itu lebih baik untuk mengambil keputusan, karena dari banyak masukan itu menjadi wawasan, mudah-mudahan. Tapi biasanya itu yang terbaik sih. Alhamdulillah selama ini dengan demikian tidak ada kendala yang berat. Terima kasih Bapak telah berbagi atas praktik baik tentang pengambilan keputusan yang sudah Bapak lakukan di sekolah ini. Tentunya dan pastinya ini akan menjadi pengalaman berharga buat saya di masa depan. Amin. Ya, terima kasih sekali lagi Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Heni? Alhamdulillah. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali ya Pak, sesuai janji kita kemarin bahwa hari ini saya akan mengadakan wawancara dengan Bapak terkait pengambilan keputusan yang sudah Bapak angkat. Tentunya sebagai pemimpin di sekolah ini, perjalanannya pasti mengalami berbagai macam kasus. Dan maka ketika pengambilan keputusan juga dilakukan dengan secara bijak, tentunya untuk kepentingan sekolah. Ya, ada beberapa pertanyaan Pak yang ingin saya sampaikan. Ya, Bapak selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi setiap kasus yang ada di sekolah ini antara kasus yang berupa dilema etika dengan tuntutan moral? Biasanya kalau masalah itu muncul, sekolah mengidentifikasi masalah tersebut sama-sama peran. Kemudian kita mencari solusi yang terbaik di antara dua masalah. Karena ini masalahnya kan kadang-kadang yang sulit, masalahnya dua masalah yang sama-sama benar, tetapi bisa jadi salah satunya memiliki unsur pelanggaran hukum. Maka kita akan identifikasi, diskusikan, dan kemudian kita mengambil sebuah keputusan yang paling tidak berisiko, tetapi tidak melanggar hukum, dalam konteks bahwa keputusan itu benar-benar bisa diterima dan tidak menimbulkan dampak bagi guru atau masyarakat. Jadi pengambilan keputusannya yang bertanggung jawab ya. Ya, baik Bapak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama yang mengandung nilai yang tidak sejalan? Biasanya pengambilan keputusan karena bersifat melibatkan banyak orang ya, atau menimbulkan masalah baru. Biasanya kami beserta teman-teman Wakasek, kemudian juga beberapa rekan yang dipilih membicarakan, kemudian kita mengantisipasi dan mengambil solusi yang terbaik, sehingga keputusan itu benar-benar tidak menimbulkan masalah baru, tapi justru keputusan itu bisa memberikan solusi yang terbaik, karena semakin banyak second opinion ya dari teman Wakasek dari dulu, itu semakin banyak yang bisa kita pertimbangkan. Jadi ada kerjasama komunikasi dengan teman-teman. Baik Pak.
terkait dengan langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Pertama, tergantung masalahnya. Kalau misalkan masalahnya itu adalah masalah yang melibatkan masyarakat misalkan, maka yang pertama kali kita hubungi adalah tokoh masyarakat setempat. Kalau misalkan melibatkan anak, kita prosedurnya tentu saja kerjasama dengan orang tua wali dan tokoh masyarakat. Kalau misalkan masih bisa kita kompromikan atau masih bisa kita selesaikan bersama dengan dewan guru, biasanya kita hanya dengan dewan guru, karena ada beberapa masalah yang memang internal yang bisa menyelesaikannya, ada masalah yang memang harus melibatkan tokoh masyarakat atau orang Tergantung kasus yang dihadapi. yang ada. Baik Bapak, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di dalam etika? Biasanya kalau pengambilan kasus dalam nilai etika itu kita lebih melihat kemaslahatan yang lebih besar. Jadi meskipun ada efek, tetapi masalahnya lebih besar. Nah, efek yang muncul ini kemudian kita minimalisir dengan teman-teman beserta kalau memang harus melibatkan ya eksternal misalnya meskipun pengawas atau masyarakat, maka kita lakukan. Tapi yang paling penting yang kita lihat adalah kemaslahatannya yang terbesar dari hasil keputusan. Nilai kebajikannya. Ya, nilai kebaikan yang bermaslahat, karena hampir setiap masalah tidak mungkin tidak risiko, tapi meminimalisir risiko. Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus etika? Dan apakah Bapak juga langsung menyelesaikan pada saat itu juga atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedur yang dilalui itu seperti apa yang Bapak jalankan? Biasanya kita identifikasi dulu masalahnya. Kalau masalahnya bisa diselesaikan saat itu, maka kita akan selesaikan saat itu juga. Tapi kalau masalahnya memang banyak dan kompleks, tentu kita akan membuat jadwal penyelesaian. Karena kan harus berhubungan dengan beberapa orang mungkin, atau beberapa lembaga atau beberapa pihak yang tentu saja kita harus menghubungi sesuai dengan waktu yang dia tersedia. Jadi ada yang langsung kita selesaikan, ada yang kita buat jadwalan tertentu. Kasusnya ya, Ya, dari kasusnya. besar kecil kasusnya. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah pengambilan keputusan yang Bapak lakukan dalam kasus ini? Justru yang paling termudah itu adalah ikut kerjasamanya pihak internal yang baik dari Pak Kasek dulu, dan juga beberapa biasanya kalau harus melibatkan tokoh masyarakat, kita komite kita libatkan, karena agar masalah yang muncul itu bisa dipahami oleh semuanya. Kemudian apabila ada akses tertentu sudah ada penyelesaian. Iya, sama tetap berdiskusi ya Pak ya. Diskusi. Yang terkait. Dan yang terakhir Bapak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak saat Bapak mengambil keputusan untuk dilema etika? Dilema etika menurut saya yang paling terpenting adalah kurangi egoisme sebagai leadership. Tetapi bagaimana sekecil apapun masalah itu tetap harus melibatkan. Meskipun ada kadang-kadang memang pemimpin harus lebih dominan mengambil sebuah keputusan dengan mengambil segala resikonya. Tapi yang paling penting adalah kerjasama dan komunikasi yang baik dengan teman satu kerja, satu tim, kemudian membangun saling pengertian komunikasi. Salut sekali Pak, banyak sekali hal yang bisa saya ambil ya dari pengalaman Bapak. Terima kasih tentunya ya atas berbagi praktik baiknya pengambilan keputusan yang sudah Bapak jalankan selama ini. Mudah-mudahan ini juga memberikan bekal buat saya ke depannya, masa depannya. Doanya Pak ya. Dan itu saja mungkin dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.